Kegiatan hari ini aku bersama keluarga dan juga nyamperin bazar gitu. Ini hari kedua bazarnya. Ini emang 2 hari kan kak? 2 hari. Kak, kenapa sih kak ibaratnya ikut ke bazar pre-love sendiri kan bisa dibilang kan jarang banget ada yang mau ikut bazar pre-love sendiri. Sebenarnya dari dulu kamu di mana aja? Aku dari dulu ikut-ikut bazar. Nah semenjak sinetron itu, jadi udah selama 6 tahun sinetron aja, jadi nggak gabung sama temen-temen yang di luar lagi kan. Jadi karena dulunya di sinetron terus, jadi pas udah selesai sinetronnya terus diajak-ajak ngapain aja ikut lagi gitu loh ceritanya, karena lagi nggak syuting sinetron. Nah alasannya untuk kayak menjual barang-barang pre-love Karena numpuk di lemari aku kayak gini kan. Dulu aku emang produksi kaftan ya, jadi kayak stok-stok lama butik gitu banyak gitu. Jadi udah sebagian kalau baju-baju syuting udah sebagian dikasihin ke wardrobe syuting sinetron gitu, berbox-box gini masih ada gitu. Terus kalau baju-baju begini kan ya sayang juga kalau dikasih gitu, karena memang masih ada sisa 2-3, jadi udah jual-jualin aja gitu biar cepet gitu. 100.000, 150.000. Dari berapa sampai berapa? Dari 50.000, dari 10.000 tuh kerudung 20.000, terus yang dress gini 100, 150 sampai 200.000. Tapi ini kan pakaian dulu gitu, maksudnya sayang nggak sih kan dijual, mungkin ada kenangan di ini. Nggak ada kenang-kenangan, it's kenang-kenangan ya udah gitu. Kita bikin baru lagi aja gitu. Total bajunya berapa sih kak? Berapa bu total baju saya bu? Berapa box lah kira-kira? Ya 100-an lebih lah. Ya 100 lebih Belum lah. yang di box. Iya, karena memang sebenarnya ini aja nggak keluar semua, nanti masih ada lagi di lemari. berarti bakal rencana emang bakal ikut terus pre-love sendiri? Enggak, nanti aku juga dagang di TikTok juga gitu. Iya, jadi sebenarnya nanti insya Allah mungkin ada kerja sama baju, tapi nanti dulu deh ngabisin stok lama dulu aja deh gitu. Karena udah puyeng. Gitu. Biar kosong aja lemarinya. Biar ada untung cuan juga ya? Iya, kalau cuan mah nggak dari sini. Biasanya apa aja sih kak yang Cuan paling mah nggak banyak dari nih? sini. Kalau dari sini jualnya pasti ada harganya dong, ya nggak apa? Dari apa sih, misalkan dress atau apa yang di pre-love-in gitu? Dari apa? Dari yang dijualnya Sandal dari juga. pakaian dress kah? Atau Dari apa? pakaian yang model-modelnya kayak gimana gitu yang dijual? Maksudnya ini? Iya. Maksudnya dari apa? Ya, Kan ada dress lah, ada dress campuran Oh ya, atau kebaya. ini dress, gamis, baju-baju syuting campur. Ada sendal juga nih kak, sendal. Iya, itu sendal dari zaman dulu, dari aku punya butik sendal tahun 2008 atau 2009 gitu. Berarti masih awet nih kayak dari. Iya, masih awet, berarti kan kualitas sepatu aku bagus. Ini udah sisa last piece, mungkin waktu itu barang display. Tapi antusiasnya seperti apa sih mungkin para pembeli pre-love sendiri? Antusiasnya bagusnya kemarin gitu, cuman aku juga sekalian dagangnya di TikTok, jadinya lumayan kemarin kayak tas-tas pre-love juga laku-laku aja yang branded gitu. Ada barang favorit nggak sih sini kak, yang kayak maksudnya ini nih yang Kesayangan paling Pak. gitu? Nggak ada, udah nggak ada yang favorit. Jadi maksudnya ini dulu semua berkesan, cuman nggak tahu kayak bosan aja ada di dalam lemari, udah di jual-jualin. Kemarin sih ada juga yang beberapa, jadi pas beli kak ini tas berapa ya, udah bawa aja karena udah belanja gitu. Jadi kayak ya udah yang penting ya udah gitu, ayo beli gitu aja. Tapi ini jualnya harganya tetap bisa ditawar juga sini kak. Bisa ditawar lagi kalau pada datang ke sini ya, malah lebih murah bisa ditawar. Itu cukup untuk nguras ini dong, lemari ya kak? Jual-jual. Masih ada lagi, jadi ini malah ini aku lagi bingung lagi, kok masih ada aja gitu. Udah kejual gitu. Jadi kalau istilah kayak gini, kenapa lu nggak sedekahin aja? Yang disedekahin udah ada disedekahin. Nah ini kalau ini ya nggak apa-apa lah. Nanti kan nih untungnya kita bisa sesuatu lagi buat anak buah lagi atau segala macam lagi. Jadi maksudnya nih ya nggak langsung dikasih orang gitu juga, enggak. Ya biarin aja. Jadi aku ada kegiatan, terus juga ada interaksi dengan fans teman-teman gitu, ngobrol di chat, terus dapet baju kayak gitu-gitu aja. Jadi ada kontennya. Kalau nggak pada kesini kan. Jadi berita. Oh iya. Bis mau bikin berita gosip nggak aneh gitu. Mungkin selain Ya sudah. Apa ceng? Update mungkin sedikit kak, anak kan sekarang sudah makin besar.
ada rencana ke masuk ke infotainment juga nggak sih kak? Entertainment. Udah Pak, justru lagi vakum lagi karena dia lagi kuliah lagi nerusin, lagi skripsi. Oh, Iya. berarti jangan apa sih yang kalau kakak kasih gitu kan? Jangan apa ya, pokoknya intinya anak aku tuh semoga belajarnya lagi serius kan, semoga cepet lulus, terus semoga apa ya, dia tuh kan pengen buru-buru nerusin cita-citanya gitu, jadi penyanyi, terus dia pengen keluar negeri, sekolah lagi, atau mau jadi artis di luar katanya gitu. Tapi mudah-mudahan terwujud insya Allah. Tapi yang penting belajarnya dulu, kuliahnya diselesain gitu. Untuk dua-duanya, dan sekolahnya lancar, baik-baik dan berprestasi. Kan circle di selebriti sendiri kan bisa dibilang sempit dan emang kadang ya ibaratnya agak sulit ya. Kadang. Nah itu kamu kasih antisipasi ke anak sendiri seperti apa? Ya apa ya, pokoknya sebenarnya kalau dunia entertain itu ada masanya, ada waktunya. Jadi kalau bisa punya bisnis, keterampilan lain, punya usaha lain gitu. Jadi ya nggak terpaku di entertain itu aja. Dan buktinya teman-teman kita yang di entertain kan mereka juga punya bisnis ya. Jadi mereka berdampingan gitu. Bisnisnya jalan, entertainnya jalan. Kak, mengenai soal recent art, banyak artis siapa aja sih Kak? Artis yang sering pesan sama Kakak? Enggak sering sih, mereka baru pesan sekali-sekali semuanya. Maksudnya mereka yang udah pernah pesan ya. Jadi kalau udah pernah pesan itu ada Mami Inul, ada Prilly, ada Wika Salim, ada Ruben Onsu, terus ada siapa lagi ya teman-teman kita yang udah, ada Siren Sungkar gitu. Terus ada siapa lagi? Aduh maaf yang nggak kesebut. Cuman yang jelas di YouTube aku pun yang aku jadiin bintang tamu, mereka juga dapat resin art dari aku. Biasanya kalau pesan kayak gitu berapa lama Kak prosesnya sampai ke tangan mereka? Tergantung, kalau gede banget itu bisa sebulan gitu. Kalau kecil-kecil seminggu deh, 5 hari, 3 hari. Jadi bahannya susah nggak sih dicari kak? Bahannya ada di toko aku, silakan beli. Idenya sendiri itu dari Kak Sarah atau dari konsumen? Enggak, idenya kadang-kadang, jadi gini, itu kan sebenarnya yang populerin orang-orang bule ya. Jadi kadang kita pas bikin, bahkan aku tuh suka nunggu kalau orang lain order, pengennya tuh dari mereka gitu yang baru. Tapi kebanyakan repeat order yang aku udah bikin. Jadi kadang udah hafal aja gitu. Jadi tapi ada juga yang beberapa dari si konsumennya, jadi dari si customernya yang mau model kayak gini ya gitu, ada referensi dari luar gitu ya, ayo aja bisa gitu. Untuk harganya mungkin bisa membedakan atau gimana kak? Harganya intinya kalau geode biasa itu start from 400-500 ribu sampai jutaan. Nah kalau yang ayat kursi harganya 2 kali lipatnya yang pantai juga gitu. Prosesnya bikinnya tergantung, kalau kecil mah cuman 2 hari jadi, tapi kalau gede banget sebulan. Sebenarnya sebulan kalau ngerjain 1 biji sih nggak nyampe sebulan ya, paling seminggu paling lama. Tapi kan karena ada orderan lain kan, kita yang ngerjain artisnya 1, jadi rolling gitu. Ini ntar masuk ke bagian framing, ntar baru masuk potong, jadi kayak rolling gitu. Update kesibukan aku justru pas lagi nggak ada syuting, aku bisnis sama keluarga di bidang properti rumah. Justru dijual beli rumah sama dekorasi ya, dekor pernikahan segala macam gitu-gitu. Terus home decor, terus jualan dekorasi gitu. Jadi lebih ke situ gitu. Ini kayak kerjaan dia yang ayo kita tiktokan aja, kita update apa segala macam deh, ngisi-ngisi kesibukan. Jadi ada yang artis mau bazar ikut gitu. Jadi kayak lagi nggak ada sinetron ya udah kemana-kemana aja gitu. Terus aku buka kelas resin art, jadi coach, ngajar art resin art ini gitu aja sih. Pertama kali kakak bisa mau bisnis resin art itu tuh ada itu nggak sih kak? Pertama kali jadi aku itu bikin kontenan gitu, kontenan. Terus pas kontenan aku tuh di Instagram tuh DIY ya, bikin apa pecah, kalau ada guci pecah aku benerin, kalau ada dekor rumah aku ngedekor, bikin bunga, bikin segala macam. Nah pas
ngeliat DIY pas ngeliat resin art itu terus kayak coba bikin, nggak taunya nempel aja gitu si resin art itu, jadi kayak seneng gitu. Lama-lama orang pas bikin kayak itu dijual nggak, emang mau beli, iya mau, ya udah dibeli, ya udah akhirnya jadi bikin jual gitu. Mungkin ke depannya mau bikin bisnis apa lagi nih? Nanti semuanya kan palu gaco kan, Malu gaco. palu gaba gitu. Palu gada. Palu gada. Mungkin bisa jadi, doain aja lah. Ya kan, biar kayak teman-teman artis lainnya apa lagi dijual ada. Ya gitu. Jadi kalau ngerencanain pengen apa bingung juga ya, karena sebenarnya masih kepengen berkecimpung di dunia entertain ya, masih syuting jalan, bisnis jalan gitu. Maruk ya. Kan. Ya dua-duanya gitu ya kayak. Iyalah, kayak yang lain juga gitu kan. Karena artis kan lama duitnya ya. Iya. Lagi ini ada. Mau religion. Sip, yuk. Gantian yuk. Ganti-gantian naik. Iya. Udah nanti langsung ke situ aja ya. Udah ke situ. Hai pemirsa MNC. Apa kabar? Kalian sedang berada di dalam ballroom yang isinya bazar artis, bersama aku dan juga teman-teman yang ada di sini ya. Jadi ada beberapa teman Mama Lita, ada Jedar juga, tapi nggak datang gitu, nggak sempat ketemuan. Terus aku di sini jualan baju-baju, terus ada beberapa baju, tas-tas pre-love aku, terus barang-barang sisa dari, maksudnya stok lama dari butik aku waktu dulu gitu, terus sampai ke ini baju kondangan zaman dulu ya masih ada aja, terus sama ini resin art nih yang kalau ini yang lebih update nih, jadi ini yang aku lagi bisnisin sekarang gitu, home decor, pelintilan art decor, ayat kursi gitu sama kelas, jadi memang digabung aja gitu. Mumpung lagi belum syuting. Kalau menurut aku sih ya, kalau kayak dia ngebales atau bertanya dengan pakai kekerasan sih, itu maksudnya pakai main tangan gitu ya, itu kayaknya nggak wajar deh, dan nggak harus, dan memang salah kalau menurut aku ya. Tapi kalau cuma negor doang, Mbak saya boleh nggak, maksudnya kayak minta diduluin karena ini, maksudnya lu ngomong aja, ngapain lu harus geplak begitu, nggak punya mulut apa? Ya kan gitu. Terus ya maksudnya ya kasihan lah itu mbak-mbak pramusajinya juga, itu apa ya, mbak-mbak itu kan juga dia kerja karyawan biasa gitu. Kalau mau minta didahulukan justru harusnya bukannya kasar gitu, minta baik-baik, dan kayaknya bisa kok gitu. Kayak aku juga sebenarnya orangnya kalau misalkan buru-buru, Mbak boleh nggak aku gini, lama nggak cepet nggak gitu. Maksudnya kalaupun seandainya lama aku nggak pesen gitu, jadi masih ada cara lain gitu buat ngomong. Terus kalau misalkan barang kita juga lama nggak datang, ya bisa ditegur gitu, walaupun kadang kita nggak ngomong kalau lama gitu, tapi kan kita ada cara lain yang bisa kita, yang biasa aja gitu buat ngasih taunya gitu. Menurut aku tuh kayak gitu laporin aja, lagi main geplak aja. Gue yang panas. Iya, kadang kalau kita juga jenis orang yang ya kadang ada sabar, kadang enggak, tapi kita juga nggak main geplak aja, maksudnya tegur aja kali, bye.